Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak. Kamu aja. Akbar? Ada izin Akbar? Masuk. Albi? Masuk. Akbar dan Albi ya. Banyak. Baik, nah untuk kesempatan hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistematika karya tulis ilmiah. Sistematikanya kita sudah selesai. Di pertemuan lalu, sistematika karya tulis ilmiah. Mengulas kembali, yang pertama sistematikanya apa? Latar belakang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, coba diulang nak. Landasan teori. Yang keenam, metode penelitian. Berikutnya, pembahasan. Setelah pembahasan maka ditutup dengan penutup berisi apa nak? Berisi simpulan dan saran. Ini adalah sistematika yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk menulis karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah tentu saja kamu harus memperhatikan apa? Sistematika karya tulis ilmiah. Dari sekian banyak sistematika ini, karya tulis ilmiah nanti akan berfokus pada satu topik. Di sini nanti ada yang namanya apa? Topik. Topik itu adalah tema yang akan kamu angkat menjadi bahan tulisanmu dalam karya tulis ilmiah. Hanya boleh berapa? Satu nanti dikembangkan menjadi latar belakang sampai dengan simpulan dan juga saran. Di dalam topik ini nanti bisa dikembangkan menjadi apa? Judul. Ingat, topik itu tidak boleh atau tidak butuh kalimat yang panjang. Dalam menentukan topik, saya ajari dulu, saya sampaikan. Untuk menentukan topik, kamu perlu yang pertama adalah menentukan sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, setelah kamu menentukan sebuah permasalahan, kamu nanti
kehidupan sehari-hari. Baru yang ketiga adalah menurunkannya menjadi sebuah apa? Judul. Misalkan saya ambil topik lalu lintas. Kira-kira apa saja hal yang berkaitan dengan lalu lintas? Coba dari kelompoknya Rozi. Satu hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Macet, boleh. Saya tulis di sini. Kelompoknya bias, penerobosan lampu merah, berarti masuk dalam pelanggaran ya. Lagi kelompok Muna, mengurusi masa apa tidak? Iya. Abram, kecelakaan. Betul. Nah, ini dari berapa topik? Satu. Kita bisa mengembangkan hubungan atau keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi berapa? Mungkinkah bisa dikembangkan lagi? Bisa. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan 4. Lalu kita ambil satu saja lagi agar tidak terlalu luas topiknya. Misalkan macet. Nanti kita kaitkan judul kita dengan macet. Ada yang bisa memberikan judul karya tulis yang sekiranya berkaitan dengan macet? Ayo silakan. Atau dari 4 dan ini silakan. Kamu pilih yang berkaitan dengan lalu lintas, kamu kembangkan menjadi judulnya. Rafa? Silakan dipilih, coba. Silakan dipilih 4 dari pengembangan topik itu, kamu kembangkan menjadi judul, sebuah judul. Dampak terhadap, saya tulis di sini ya, usulan apa? Dampak pelanggaran terhadap pengendara di jalan raya. Saya beri kotak, ini usulan dari Rafa. Rafa mengambil pelanggaran lalu lintas. Dampak pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara di jalan raya. Masuk akal tidak judul ini? Masuk, betul ya. Di sini dia dari topik lalu lintas dirinci lagi menjadi pelanggaran lalu lintas. Nah, pelanggaran lalu lintas itu terhadap pengendara lain di jalan raya itu dampaknya apa? Nanti juga bisa dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah. Bisa dipahami untuk pengembangan topik. Nah,
Baik, tidak ya. Kalau tidak, saya akan membagikan beberapa ini topik yang akan bisa kamu kembangkan menjadi sebuah judul dan juga karya tulis ilmiah ya. Andika. Baik. Kelompok sini apa yang kamu dapat, Nak? Ecek Gondok. Kelompok sini? Anggrek. Kelompok sini? Anggrek juga. Kelompok sini? Kambing. Jalak balik. Kelompok sini? Kucing. Kelompok sini? Padi. Baik. Nah, itu sudah kamu dapatkan apa? Topik ya. Sebuah topik berupa gambar yang nanti kamu bisa kembangkan atau kamu turunkan menjadi beberapa topik lagi. Turunan dari topik itu. Lalu langkah pertama sebelum kamu membuat karya tulis, dari topik gambar yang sudah gambar berupa yang topik itu kamu nanti dapatkan, kamu tuliskan 4. Minimal berapa? 4 seperti ini tadi. 4. Kalau sudah kamu pilih salah satu dari 4 hal yang kamu temukan, kembangkan menjadi sebuah judul. Baik, silakan bekerja secara kelompok sesuai arahan di geladi kelompok ini, nah, ya. Jadi gambar ini kamu turunkan menjadi berapa minimal? Ya, 4 anak topik ya. Setelah itu kamu kerucutkan menjadi berapa judul? 1. Ingat, judul harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan dimulai bekerja secara kelompok. Langkah pada penggunaan ya, apalagi bukan nama dia mengerjakan di balik lembar ini atau di kertasmu sendiri ya, Nak. Bebas pengerjaannya. Nanti saya minta kalian menyampaikan judul yang kalian temukan. Satu kelompok hanya boleh atau bisa menyampaikan berapa judul? 1 judul. Menunjukkan 1 judul dari gambar tema yang sudah kalian dapatkan. Berkaitan dengan apa ya? Nah, lagi perburuan, tulis, ilegal, 3, 4. Ya. Kalau sudah langkah berarti dia nyaris apa? Tuna. Twice. Ini apa? Tulis. Sekarang ditulis 4 anak topik. Mana menurun apalagi? Bagaimana harganya? Berarti kan perbedaan harga.
simbiosis. Dia bisa hidup, tapi dia itu nempel. Nempelnya itu tidak menyerap nutrisi dari yang ditempeli, hanya numpang saja. Baik, 5 menit untuk menemukan topik turunannya ya. Setelah itu saya minta berkelompok menyampaikan 4 topik turunannya sebelum melangkah ke sebuah judulnya. Baik, 3 menit lagi saya tunggu untuk turunan topiknya ya. Sudah menemukan turunan topiknya? Sudah, baik. Dari kelompoknya Bram, sebutkan turunan topiknya dulu. Apa gambar apa yang kamu dapat? Sebentar biar temanku tahu gambar apa yang kamu dapat. Kucing Sumatera, coba angkat gambarmu. Wih, harimau. Coba sebutkan turunan topik dari gambar yang kamu dapat. Kepunahan, 1. Mamalia,
dapatkan. Rafa, gambar apa yang kamu dapat kelompokmu? Eceng gondok. 1. Nah, topiknya budidaya. 2. Ekosistem. 3. Tumbuhan liar. 4. Sudah, sistem sudah. Tumbuhan liar. Kemudian habitat. Temukan 1 buah judul dari turunan topiknya. Nabila Alvin. Gambar apa, Nak? Anggrek. 1. Metode. 2. Media tanam. 3. Anggrek atau kelangkaan. Yang keempat, persilangan. Temukan 1 buah judul dari turunan topiknya. Nabila Zata, gambar apa yang kamu dapat? Anggrek juga. 1. Media tanam. Tanaman hias. 2. Tanaman sudah langka, harga mahal. Silakan berunding dengan temanmu untuk merumuskan 1 judul sebelum melangkah ke bagian yang lain, ya. 2 menit dari sekarang merumuskan sebuah judul dari turunan topik yang sudah kamu dapatkan. Baik, 1 menit lagi ya untuk menyampaikan judul dari masing-masing kelompok. Sudah merumuskan judul. Baik, Abram, dimulai dari kelompokmu. Silakan sampaikan judul yang kamu dapat. Gambar apa tadi? Coba diulang gambarnya. Harimau. Pengaruh perburuan liar terhadap populasi harimau. Betul. Rozi? Nice. Dampak penebangan pohon liar terhadap habitat Jalak Bali. Oke. Aslam? Andika, silakan disampaikan judul dari kelompokmu. Pengaruh hama yang menyebabkan hasil panen menurun. Pengaruh hama terhadap hasil panen menurun. Boleh. Nabila Alvin. Pelestarian tanaman anggrek sebagai pesona alam Indonesia. Rafa? Ya? Belum. Baik. Kelompoknya Nabila Zata terlebih dahulu. Pengaruh media tanam terhadap kesuburan anggrek. Boleh. Rafa? Betul. Cara efektif mencegah tumbuhnya tanaman liar eceng
dalam latar belakang isinya apa? Ya? Iya, kelogisan atau alasan yang kuat sebagai apa? Sebagai dasar dalam menulis karya ilmiah. Baik, kalian kan sudah menemukan judul masing-masing kelompok kan ya? Nah, kalau sudah, kamu temukan mengapa kamu itu memilih judul tersebut. Tidak perlu dalam paragraf, karena ini masih berupa konsep. Kamu tulis saja 3 kalimat alasan mengapa kamu itu memilih judul dari turunan topik yang sudah kamu temukan. Masing-masing kelompok menemukan berapa kalimat? 3 kalimat sebagai alasan mengapa memilih judul yang sudah kalian temukan. Silakan dimulai dari sekarang, kembali berdiskusi masing-masing kelompok.
Baik, sudah selesai semua ya. Saya minta siap kelompok menyampaikannya. Nah, bila ada kelompok mana silakan. Kamu atau temanmu yang lain boleh menyampaikan 3 konsep latar belakang dari judul yang sudah ada. Saya nak.